Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat, di edisi video kali ini saya berada di sekitar kota Surabaya, tepatnya di sebuah tempat wisata yang mulai terbengkalai. Persisnya kali ini saya sudah berada di sekitar wilayah Kenjeran, Surabaya. Dari informasi yang saya dapatkan, memang beberapa tempat wisata di tempat ini sudah mulai sepi pengunjung, sehingga bisa dibilang mulai terbengkalai sekitar 4 hingga 5 tahunan yang lalu. Oleh karena itu, pada malam hari ini saya cukup penasaran teman-teman untuk melihat sebenarnya seperti apa kondisi terkini dari lokasi eksplor kita pada malam hari ini. Dan tentunya untuk menjawab rasa penasaran kita semuanya, langsung saja kita eksekusi eksplor dan yuk ikuti mata kamera saya kali ini hingga tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya di seluruh pelosok penjuru tanah air yang pada kesempatan edisi video saya kali ini kebetulan sedang menonton. Dan baiklah sahabat, seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya, bahwasanya di edisi video kali ini saya sudah berada di kota Surabaya, tepatnya di sebuah wahana liburan keluarga. Sebenarnya lokasi ini berada di sebuah areal yang sangat luas, dan ini hanya bagian kecilnya saja yang sudah mulai sepi pengunjung dan mulai terbengkalai. Baiklah sahabat, sebelum kita melakukan eksplorasi lebih jauh, kita coba tanya Google dulu jam berapa kita eksplor hari ini. Oke Google, jam berapa sekarang? Waktu saat ini adalah pukul 1:06. Baiklah sahabat, pukul 1 lebih sekian menit dan kondisi terkini lokasi eksplor kita adalah yang seperti ini. Baik, kita akan coba telusur pelan saja dari keberadaan bekas tempat wisata ini seperti apa. Di hadapan kita ini ada sebuah bangunan yang menurut aku cukup keren teman-teman. Wah, dan sepertinya ini banyak kotoran ya yang berterbaran di bawah kita, jadi menimbulkan bau yang kurang sedap begitu. Mungkin kita akan coba naik ke atas ya, melihat seperti apa kondisinya. Wah, dan tangganya ini udah mulai rapuh ya sebagian. Wow, ini bangunannya sebenarnya masih kokoh banget ya. Kalau kita perhatikan teman-teman, masih kokoh, dan namun kalau kita perhatikan ini ya, kayunya ini udah mulai dimakan rayap, kira-kira seperti itu. Namun secara keseluruhan bangunan ini sebenarnya masih oke ya, masih kokoh banget juga. Karena tiang-tiangnya terbuat dari baja yang seperti itu, yang dicat seperti itu warnanya. Itu terbuat dari rangkaian baja yang dibentuk menyerupai payung, dan di tengahnya sini ada sebuah tiang
Tiangnya ini gede juga. Tiang yang segini gede nih teman-teman. Kemudian menopang baja-baja yang berada di atas itu menyerupai payung. Wah, tempatnya masih bagus ini sebenarnya. Tempatnya masih jos gandos. Baiklah teman-teman, kita coba turun ya dari lokasi kita sekarang untuk menuju ke beberapa bagian lain. Memang wilayah Kenjeran itu, wah di sini ada tangga turun ya. Banyak sekali wahana-wahana yang dijadikan sebagai hiburan tempat wisata keluarga. Namun beberapa diantaranya kondisinya seperti ini ya. Baiklah sahabat, kita coba melangkah ke bagian yang lain dari keberadaan lokasi ini. Ini bagian bawah ya dari bangunan yang kita naiki tadi. Wis jian, mantap bangunannya. Mungkin kita akan masuk ke bagian dalam situ teman-teman. Tapi ini aksesnya lewat mana ini ya? Kita belum cek lokasi juga sebelumnya. Apakah bangunan di depan kita ini bisa dimasuki atau tidak ya? Coba kita telusur pelan saja. Wah, ternyata di sini tuh dulunya tempat kasirnya barangkali ya, untuk jualan berbagai macam makanan. Dan wah, di depan kita ini ada beberapa kasur busa dan spring bed juga. Namun kalau aku perhatikan, ini sih sudah nggak melenuk-melenuk ya, sudah nggak melenuk-melenuk. Jadi ini udah, aduh gak mumpluk ini, mimplik. Kondisinya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, di dalam sini ternyata banyak sekali sampah-sampah yang bertebaran ya. Wis barang apa wae iki, mulai dari sendok-sendok, kemudian yang seperti itu. Dan di sini tuh sebenarnya dapur ternyata. Nah, ini teman-teman ya. Tempat cuci-cucinya seperti ini. Bekas-bekas barang yang masih tersisa. Nah, di situ tempat cuci-cucinya juga. Kemudian kita coba masuk ke sini.
sebuah kamar tua di sini. Sebuah kamar tua dan ranjang tuanya juga yang menjadi saksi bisu proses aktivitas di bangunan ini seperti apa. Dan atasnya sih plafonnya seperti itu. Ada tulisannya ya. Tanggal 22 Juli tahun 1997 di Pantai Ria Kenjeran. Ini ada sebuah cermin tua juga, teman-teman. Tentunya di sebuah kamar pasti ada yang namanya cermin. Namun ini memang betul ya penempatan cerminnya. Ini secara penempatan betul karena tidak berhadapan langsung dengan yang ini ranjangnya. Karena jika ranjangnya di sini, teman-teman, kemudian cerminnya di sini, ya, berhadapan langsung dengan ranjang, itu memang secara hitung-hitungan, konon katanya itu cerminnya mampu dan bisa menyerap energi kita ketika kita sedang beristirahat. Jadi memang penempatan cermin itu tidak sembarangan ya. Jika di dalam sebuah kamar ada aturan-aturan tersendirinya. Itu kata bagi orang-orang yang paham tentang tata letak sebuah barang di dalam bangunan-bangunan tempat tinggal. Wah, dan ini apa, Rek? Aduh. Ini jam segini saya melihat sesuatu hal yang membuat mata saya itu mak beyor begitu. Aduh. Dan ini buku pada suatu hari hiduplah seorang nelayan bersama istrinya. Aduh, itu cerita saja ya. Baiklah sahabat, dan memang di dalam sini itu banyak sekali barang-barang tua yang sudah mulai rusak seperti itu, teman-teman. Ya, aku nggak tahu ya. Ini barang-barang peninggalan dari pekerja di tempat ini dulunya atau seperti apa, kurang paham juga. Ada juga yang namanya raket nyamuk seperti ini. Waduh, dan jeruan dan lain sebagainya. Waduh, tempat ini, Rek. Dan di tempat ini saya mulai merinding sedikit saja, teman-teman. Merinding sedikit ya. Belum memberikan hentakan yang berarti. Namun ruangan ini cukup membuat saya sedikit begidik. Karena di bawah kita ini, wah, ini bertebaran berbagai macam pakaian, baju, guling, bekas dan lain sebagainya. Ada juga tas ya yang seperti itu. Kemudian ranjang tua yang seperti ini. Dilengkapi dengan sebuah kelambu tua. Kelambu tua mengingatkan pada kita semuanya bahwa kita sedang menuju proses tua tersebut. Jadi jangan sampai kita terlena, teman-teman. Di dunia ini kita nggak lama ya, kita hanya sebentar saja. Ini memang banyak barang, namun bagi saya ini adalah barang-barang yang tidak berharga saja. Sangat berbeda jauh ketika saya mengeksplor keberadaan rumah-rumah yang terbengkalai yang biasanya masih memiliki banyak properti yang berharga. Namun di sini hanya seperti ini saja, teman. Wah, ada apa di situ? Gelas-gelas plastik yang seperti itu ya.
baskom yang seperti itu dan kosong saja. Ada beberapa DVD, tapi namun ini hanya anunya saja ya, tempatnya saja. Iki ana sini buka. Soalnya iki wetengku kriuk-kriuk. Jadi kita kan sebentar lagi puasa, teman-teman, dan Lebaran itu memang kita tidak bisa dipisahkan ya dari yang namanya merek yang satu ini. Nah, ini loh, Kongguan ini loh. Hampir setiap rumah pasti punya hal yang seperti ini. Katanya nggak afdol gitu kalau nggak punya. Iki, meskipun yang menjadi perdebatan sampai saat ini, yang ini ya, ini bapaknya kemana gitu loh. Ini dia. Kemudian banyak sekali yang menimbulkan persepsi juga tentang gambar tersebut. Ada yang bilang bapaknya atau ayahnya sedang motret. Kemudian ada yang bilang juga dan lain sebagainya. Meskipun itu sudah diklarifikasi ya, sudah diberikan jawaban oleh sang pelukisnya sendiri. Baiklah teman-teman, di sini hanya sampah-sampah yang seperti ini saja. Kita coba ya untuk menuju ke bagian yang lain dari bangunan yang terbengkalai ini. Dan memang di sini saya tidak mendapatkan sesuatu yang berarti yang membuat saya itu bisa menjegrak begitu, belum. Oh, dan ternyata itu sudah tembok ya. Berarti kita coba melangkah ke bagian yang lain, teman-teman. Waduh, ini pohonnya tinggi banget ini. Bismillah. Aku nggak tahu ini bangunan apa, tapi yang pasti bangunan di hadapan kita ini masih berdiri dengan kokoh ya, meskipun sudah mulai dibalut dengan yang namanya kerentaan. Mana kerentaan itu? Kerentaan itu ditunjukkan dengan adanya, nah seperti itu, mulai neyeng nek wong Jawa ngarani. Wah, dan akses jalannya seperti ini, teman-teman. Wis, jangan. Aku lewat ndi lah yo. Baik, mungkin kita lewat sini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Wow. Waduh. Jadi di sini dulunya itu merupakan sebuah tempat penonton ya, karena di depannya situ itu terdapat sebuah pacuan kuda, kira-kira seperti itu. Kita akan coba masuk ke dalam bangunannya, seperti apa kondisi di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.
Di sini gedungnya atau bangunannya hanya sebuah bangunan kosong saja yang terhampar sedemikian hingga, dan kalau aku perhatikan beberapa struktur dari bangunan ini sudah mulai dimakan kejamnya waktu. Di antaranya seperti itu, teman-teman, sudah mulai ada yang terkelupas. Kemudian di bagian belakang sini ada sebuah meja yang cukup besar juga ya. Onderdeer motor. Kemudian di sini 2 buah toilet saja. Apakah tempat ini cukup membuat hentakan sehingga bisa jegrak? Belum. Belum. Tempat ini masih belum ya. Jadi lokasi yang kita eksplor ini masih standar saja. Namun aku nggak tahu ya, ini yang berada di samping kanan kita ini ruangan apaan. Nggak tahu itu akses masuknya lewat mana. Di bagian sini, ada sebuah ruangan-ruangan lagi di sini, sahabat. Kalau kita perhatikan, loh ya toh, ini sebuah kamar tidur dan cukup besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk saja, teman. Wah, dan kita disambut dengan 2 buah kelelawar yang menguasai ruangan ini. Baik sahabat, dan kalau aku perhatikan di sini memang ada beberapa botol-botol kosong ya, dan diantaranya adalah botol minuman yang seperti itu, yang berceceran di bawah kita, ya kan? Kira-kira seperti ini. Kemudian seperti itu juga. Gak tahu itu fungsinya apaan ya. Kemudian di samping kiri kita ini ada sebuah lambang perguruan pencak silat yang cukup besar di Indonesia, Persaudaraan Setiahati Terate. Jadi memang Indonesia ini banyak sekali, teman-teman. Terdapat berbagai jenis aliran silat ya, yang tentunya kesemuanya itu merupakan sahabat saudara. Tidak ada istilahnya itu dengan banyaknya aliran silat terus menjadi ricuh, tidak. Justru karena Indonesia itu berbhinneka tunggal ika ya toh, satu sama lain itu saling mendukung, mensupport, menghargai, dan persaudaraannya itu tanpa batas. Itulah Indonesia. Luar biasa memang Indonesia. Dan ini kalau saya perhatikan, teman-teman, wah ini nggak melenuk-melenuk ini. Baiklah sahabat, dan kita akan coba naik ya, menuju ke lantai berikutnya. Kita akan coba cek, lihat singkat saja karena durasi waktu sudah sekian menit ya. Wah, dan di atas ini semuanya sudah mulai ambrol, teman.
Dan ini hanya hamparan ruangan kosong saja, tanpa properti lagi. Jika dibilang tempat ini sebagai tempat yang terbengkalai, yang biasanya tempat-tempat terbengkalai itu selalu dikait-kaitkan dengan istilah keangkeran, dengan istilah kemistisan, kayaknya tempat ini menurut saya masih biasa saja. Apakah ada? Ya pasti ada ya di salah satu titik, namun tidak memberikan sesuatu yang berarti, khususnya bagi saya yang biasanya dibikin jegrak-jegrak. Namun sepertinya lokasi ini masih sangat standar saja. Baiklah sahabat, dan sepertinya di lantai 2 ini hanya seperti ini saja. Kita akan turun dan mungkin kita akan mengakhiri explore kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim.